Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada, salam sehat selalu dan senang sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Inspirasi Pagi. Seperti biasa pula, kami akan mengajak Anda untuk bisa menyimak perbincangan kami yang tentunya bermanfaat. Tema kita pagi ini adalah publikasi pencapaian Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 dan target yang akan dicapai tahun 2023. Sebagai informasi untuk Anda pemirsa, Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di RI dengan potensi luar biasa dalam berbagai sektor. Pencapaian demi pencapaian pembangunan sampai saat ini terus-menerus menunjukkan tren yang sangat positif. Di bawah duet kepemimpinan Bapak Oli Dodo Kambe dan Bapak Stephen Kando, Sulut menjelma menjadi pintu gerbang bagi masyarakat di wilayah timur untuk terus berekspansi pada pasar dunia dan semakin berkontribusi melalui sumbangan devisa yang lebih banyak lagi bagi perekonomian Indonesia. Dan pagi ini pula kehormatan bagi saya pribadi sudah hadir bersama saya face to face tentunya, yaitu Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dodo Kambe. Selamat baku dapa ulang Bapak Oli. Selamat pagi, selamat baku dapa. Makasih sudah datang kembali Pak Oli ya. Ya. Pak Oli, pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi Sulawesi Utara terutama setelah pencabutan status PPKM atau yang bisa dibilang pandemi bisa dibilang berakhir begitu Pak Oli? Saya sangat berterima kasih karena Pak Presiden Jokowi sudah mencabut PPKM di tahun 2023 ini. Ya. Karena memang Sulawesi Utara memang ada 5 potensi, ya kan? Potensi Sulawesi Utara ada perikanan, perkebunan, hortikultura, pertambangan dan pariwisata. Ya. Nah, pariwisata ini kan yang kita sejak saya jadi gubernur saya gaungkan kembali. Ya. Jadi dengan dicabutnya PPKM ini itu sangat memberikan udara segar Ya, bagi betul. kita, bagi pemerintah provinsi dan masyarakat karena turis sudah bisa datang kembali di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi hal inilah yang akan kita sambut dan kita akan mempersiapkan segala sesuatu protokol kesehatannya bagaimana tiba-tiba turis lagi membludak datang ke Provinsi Sulawesi Utara. Betul ya. Dan di tahun 2022 yang lalu ya, Provinsi Sulawesi Utara dihadapkan dengan beragam tantangan baik secara global, nasional, regional, dan tentunya Sulut di bawah kepemimpinan Bapak dan Bapak Wagub ya mampu melewati tahun 2022. Dan bagaimana capaian pembangunan yang dilakukan Bapak yang baru saja kita lewati tahun 2022 yang lalu, Pak Oli? Ya memang kita bersyukur itu saya katakan tadi dalam penanganan masa COVID kita melakukan ekspansi hal-hal yang baru menjadi tantangan bagi kita. Jadi kita lakukan banyak hal sehingga pertama pada saat COVID kita ekspor direct call dari Sulawesi Utara ke Narita langsung. Itu bahan Jadi bahan-bahan ikan sama sayur mayur ya kan, hortikultura kita bisa ekspor. Itu yang kita lakukan di saat ekonomi lagi drop, bagaimana caranya. Nah, begitu juga program kita. Program penanganan itu ya saya bersyukur juga karena banyak tenaga kerja kita yang nganggur dan kita memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka kembali pulang ke daerah masing-masing. Mereka bantu program pemerintah dengan istilahnya kalau di Sulawesi Utara mari coba kebong. Artinya mari menanam. Sehingga kita pemerintah juga memberikan insentif bagi para pemuda-pemuda yang mau bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan pertanian yang ada di Sulawesi Utara. Dan ternyata itu berhasil. Bisa meningkatkan nilai tukar petani, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022, mengurangi kemiskinan, dan juga bisa menjaga inflasi. Nah, itu yang kita lakukan di tahun 2022 sehingga pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022 ya cukup melampaui target yang kita tetapkan 6%, bisa 6,2 sekian persen. Ya. Dengan berbagai pencapaian positif yang sudah diraih di tahun yang lalu ya, apa yang kini menjadi strategi Bapak Gubernur sehingga pencapaian pembangunan Sulawesi Utara terus memperlihatkan hasil yang baik, terutama di tahun yang baru ini, Bapak Oli? Tentunya semua pencapaian-pencapaian yang kita lakukan tidak terlepas dari koordinasi dan gotong royong semua stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi, termasuk Bupati, Wali Kota. Tapi yang paling penting bagaimana kita menjaga kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara sehingga orang percaya kalau datang ke Sulawesi Utara itu aman, tentram dan damai. Nah, itu salah satu motivasi yang kita lakukan
sehingga investasi ke Sulawesi Utara bisa masuk. Sekarang mulai masuk banyak hotel Marriott bintang 5, bulan Maret itu diresmikan. Jadi investasinya kurang lebih 1,5 triliun ya bangun di Sulawesi Utara. Itu salah satu. Berikut lagi nanti ada yang membangun lagi dari Hotel Westin juga hampir 2 triliun investasi Sulawesi. Karena mereka melihat bahwa Sulawesi Utara ini punya prospek yang baik di wilayah timur kita ini. Karena sangat dekat dengan daerah-daerah yang maju di Pasifik, misalnya Jepang, Korea, ya kan, Taiwan, itu sangat dekat semua. Sehingga potensi ini kita lakukan. Salah satu contoh sekarang penerbangan dari Singapura langsung ke Sulawesi Utara 1 minggu sudah 4 kali. Nah, kita belum buka langsung lagi yang dari Cina yang dulu sebelum COVID sangat banyak. Sementara ini saya bekerja sama dengan Korea, Jeju Air untuk penerbangan langsung juga. Begitu juga dengan Garuda. Saya sudah ketemu di rute Garuda dan tim sudah rapat. Mudah-mudahan Garuda yang tadinya kita cuma buat kargo, sekarang sudah bisa penumpang juga ikut langsung dari Narita, Samratulangi. Kira-kira begitu. Kalau ini bisa terjadi, saya kira pencapaian 2003 ini sangat akan membantu ekonomi nasional. Betul. Tadi Bapak sempat bilang bahwa ini menjadi salah satu keuntungan strategis juga ya, dengan adanya posisi Sulawesi Utara yang berada di ujung timur dan pintu gerbang juga. Aviasi, pelayaran, apakah nantinya pun juga gerbang laut akan seperti disamakan dengan aviasi, Pak Oli? Ya ini sementara kita lagi meminta kepada Kementerian Perhubungan supaya memanfaatkan betul pelabuhan Bitung. Kalau kita lihat sejarah dulu Pak, Perang Dunia Kedua, Bitung ini menjadi perebutan antara Jepang sama Amerika untuk menjadi pos. Makanya di Bitung itu ada salah satu sumber mata air namanya air perang. Karena kapal-kapal perang semua ambil dari situ. Nah ini sangat potensi. Ini sangat potensi untuk kita ke Pasifik. Saya kira titik simpulnya Bitung itu sangat penting. Nah, saya kira saya mendorong kepada pemerintah pusat untuk memberikan dorongan lebih cepat. Karena Bitung ini pelabuhannya pelabuhan alam. Sepanjang tahun tidak ada ombak karena dihalangi oleh Pulau Lembeh di depan. Begitu juga situ ada kawasan Kek, harus ada jalan tol. Tinggal regulasi-regulasi yang dorongan pemerintah pusat dari Kementerian Perdagangan dan Perhubungan yang akan mendorong, mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Dan terdampak juga daerah sekitar, Maluku Utara, Gorontalo. Kita bisa ekspor langsung semua produk-produk daerah sekitar Sulawesi Utara menjadi hubnya Pelabuhan Bitung ini. Wow, baiklah. Semakin menarik perbincangan kami. Pemirsa, tetaplah di tempat Anda. Inspirasi Pagi akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi dan masih pula berbincang dengan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dodo Kambe. Pak, pertanyaan selanjutnya adalah suatu daerah terlihat maju, salah satunya adalah ketika SDM dan perekonomian daerah tersebut juga maju. Bagaimana dengan sulut Bapak melihat hal ini, Pak Oli? Ya, saya kira memang visi misi kita waktu kita mencalonkan menjadi gubernur dan wakil gubernur, tentunya misi kita itu salah satunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM Pak ya. Karena kalau pemahaman kita, kalau SDM kita ini sanggup, saya kira banyak hal yang kita bisa lakukan. Itu menjadi target sehingga pada saat kita menjadi gubernur ini kita genjot, baru kita lakukan kegiatan-kegiatan programnya. Dan ternyata semuanya berhasil dengan apa yang kita lakukan ini. Sehingga peningkatan sumber daya manusia kita ini kita tetap jalankan. Termasuk salah satu kita mengirim tenaga kerja kita, siswa-siswa kita untuk belajar secara langsung bahasa China ke Cina pada saat itu, ya kan? Sehingga mereka belajar di sana, belajar budaya, bahasa, sehingga pada waktu turis itu datang, Cina datang ke sana tidak ada batasan-batasan. Jadi sudah siap mereka tahu cara makan mereka mau makan apa. Jadi itu salah satu daya tarik yang kita buat di Provinsi Sulawesi Utara sehingga
pada saat itu kita mencapai ratusan ribu turis Cina bisa datang ke Sulawesi Utara. Wow, baik. Selanjutnya Pak Oli, adakah penghargaan-penghargaan yang sudah mungkin secara pribadi atau mungkin secara institusional Bapak terima, Bapak Oli? Ya, kalau tahun 2022, kalau dari dulu udah sekitar puluhan penghargaan. Kalau khusus tahun 2022 kurang lebih 20-an penghargaan kita terima dari pemerintah pusat, dari lembaga-lembaga, termasuk juga dari penilaian dari KPK, kita MCP kita juga pernah mencapai secara provinsi kita mencapai juara 2, juara 3, termasuk lembaga-lembaga penilaian dari Bank Indonesia juga. Jadi semua kelembagaan di pemerintah pusat kita bisa udah mendapat penghargaan. Dari Kementerian PU juga kita dapat penghargaan. Tapi kalau hebatnya Kementerian PU bukan cuma piala dikasih, Pak. Dikasih uang juga untuk bikin jalan. Bikin jalan, Pak. Ya, itu hebat juga program dari Kementerian PU. Karena kalau cuma penghargaan kan, daerah kan kekurangan dana. Kali tambah ini kan lebih mantap. Iya, benar ya. Lebih real, lebih konkret, Pak, konkret. Ya? Lebih konkret ya, betul ya. Walaupun penanganan infrastruktur tetap ada di kementerian, tetapi daerah bisa mengajukan, oh ini paling cocok kita laksanakan, sehingga manfaat bagi masyarakat terasa lebih langsung. Betul. Nah, dengan adanya pencapaian tersebut pasti ada yang namanya sinergitas, Pak ya. Bagaimana sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk terus berinovasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pencapaian pembangunan yang luar biasa di Sulawesi Utara sampai dengan detik ini, Bapak Oli? Ya, tentunya itu yang saya bilang tadi. Visi misi kita tidak jauh berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga komunikasi dengan pemerintah pusat bisa berjalan lancar dengan baik. Ya, kebetulan para eksekutif di pemerintah pusat kan pernah berhubungan saya masa saya masih DPR. Jadi lebih gampang komunikasinya. Jadi apa keinginan pemerintah harus kita lakukan. Makanya kayak kemarin pemerintah minta kita menjaga pangan kita. Program kita Mari Baju Bakobong kita lanjutkan tambah giat lagi sehingga itu tadi ketahanan dan kelautan pangan di Sulawesi Utara bisa terjaga. Nah, ini sudah tentunya pemerintah menjaga inflasi, kita lakukan semua. Jadi program kita berkelanjutan, termasuk juga koordinasi dengan kepala-kepala daerah, bupati, wali kota bisa berjalan dengan baik. Sehingga pencapaian-pencapaian kita lakukan ini bukan kerja sendiri gubernur dan wakil gubernur, bukan. Ini kerja gotong royong bersama masyarakat dan tokoh-tokoh agama juga terlibat, Pak. Jadi bukan cuma masyarakat, jadi tokoh-tokoh agama terlibat, termasuk menyalurkan program-program pemerintah, bantuan sosial. Itu tokoh agama terlibat semua. Baik Muslim, Kristen, Katolik, semua terlibat. Dalam situasi kondisi, semua bergotong royong di Sulawesi Utara. Inilah, ini yang menjadi daya tarik saya kira sehingga banyak para investor mau datang ke Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, ya. Pak, di antara berbagai macam penghargaan atau rewards yang Bapak terima, adakah yang menjadi cukup emosional bagi Bapak pribadi selama memimpin Sulawesi Utara? Mungkin ini agak-agak sedikit emosional juga, Pak ya? Ya, tentunya paling saya penghargaan Harmony Award dari Pusat Kerukunan Beragama. Karena ini kuncinya, Pak. Betul. Kuncinya di sini sebenarnya. Semua kegiatan penghargaan boleh kita dapat. Tapi kalau ada tidak harmoni dalam satu daerah, kerukunan tidak ada, bahaya itu. Pasti ribut ini di bawah. Tapi kalau kita lakukan ini, makanya saya sangat merasa bangga dengan penghargaan ini. Artinya masyarakat di Sulawesi Utara tidak terpecah-pecahkan dengan kelompok-kelompok masyarakat. Semua menyatu bersama-sama. Nah, ini penghargaan ini yang membuat saya rasa inilah harus kita galang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kerukunan ini yang harus kita jaga agar supaya negara kita tetap solid dan tetap menjaga NKRI. Betul sekali. Pemirsa, kami akan terus meneruskan perbincangan itu. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Inspirasi Pagi. Kami kembali di Inspirasi Pagi dan kembali juga berbincang dengan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe. Pak, sepertinya dengan berbagai pencapaian, hal-hal baik yang sudah diraih oleh Sulawesi Utara,
Bener nggak sih kalau Sulawesi Utara siap menghadapi resesi yang cukup sering didengungkan di tahun 2023 ini, Pak Oli? Saya jadi kepala daerah sudah mengalami persoalan pandemi langsung kita. Dari situlah tentunya kita sudah punya pengalaman. Jadi kepala daerah yang menghadapi pandemi itu pengalamannya bagaimana keluar dari proses krisis ini tentu kita punya pengalaman. Nah, tentu kita dengan apa yang kita melihat, mendengar tentang 2023 ini tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya agar supaya kita tidak terdampak. Sehingga target-target pencapaian kita di ekonomi di Sulawesi Utara tahun 2023 bisa berjalan dengan baik. Tentunya pertama kita harus punya target bagaimana meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan. Itu target kita ini untuk menghadapi ini. Nah, dengan percepatan penanggulangan kemiskinan, kita harus lakukan ini. Kedua, bagaimana peningkatan kualitas SDM kita. Ketiga, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas. Jadi artinya infrastruktur yang kita bangun ini jangan terputus-putus, yang harus bisa digunakan oleh masyarakat sehingga nilai tambah ekonominya bisa kita rasakan. Begitu juga pembangunan kepariwisataan. Nah, itu tadi yang kita katakan sejak dibuka PPKM ini kita akan genjot karena tapi semua itu kita harus lihat alam lingkungan kita. Tentu mitigasi daerah bencana kita juga harus mempersiapkan supaya kalau ada hal-hal lain kita tidak terdampak secara langsung. Jadi peningkatan juga tidak lepas dari pengelolaan pemerintahan, harus lebih betul-betul terbuka di masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa pemerintah akan melakukan hal-hal yang baik buat masyarakat dan pelayanan yang baik. Terakhir kita pelayanan publik. Ini kan kita kemarin dapat penghargaan nomor 1 menyangkut pelayanan publik, kita akan tingkatkan terus sehingga apa yang kita harapkan ke depan bisa tercapai, termasuk rencana pertumbuhan ekonomi kita sesuai RPJMD kita di tahun 2023 ini 5 sampai 5,7% pertumbuhan ekonomi. Nah, kita capai ini 2023 ini. Begitu juga dengan inflasi kita tekan. Kalau kita kemarin 4%, kita akan lebih tekan menjadi 3%. Nah, begitu juga dengan kemiskinan. Kalau kemarin masih 6,6, kita akan tekan jadi 5,9. Jadi tidak anomali. Jadi kadang-kadang kan bisa anomali. Kemiskinan bertambah tapi pertumbuhan ekonomi juga kelihatan naik. Ini gimana? Ini kan yang harus dilihat. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, kemiskinan harus turun. Nah, jadi begitu juga dengan pengangguran terbuka kita. Nah, kita dorong masyarakat kita untuk memanfaatkan lahan yang diberikan Tuhan di Sulawesi Utara sangat subur. Kita garap bersama-sama, sehingga kita juga bisa meningkatkan pembangunan IPM kita. Kita akan tingkatkan terus sehingga ini rasio kita tambah hari tambah merata. Memang di Sulawesi Utara dari 15 kabupaten kota itu pertumbuhan ekonominya merata, Pak. Jadi bukan cuma satu daerah, karena daerahnya subur, Kota Manado yang paling ini banyak dia. Enggak. Malah kemarin pertumbuhan ekonomi yang ada di pulau-pulau lebih tinggi dari Kota Manado. Karena mereka produsen semua kan, perkebunan. Kalau Kota Manado akibat dari banyak kantor yang tutup karena COVID, malah dia turun. Nah, mereka pulang ke daerah masing-masing, malah tumbuh daerah. Jadi itu yang menguntungkan kita di Sulawesi Utara ini. Karena kerjasama gotong royong sehingga pertumbuhan ekonomi kita merata di 15 kabupaten kota ini. Pak, sedikit flashback ke tahun 2022 di mana mendekati akhir tahun lalu sepertinya ada beberapa keriaan atau mungkin ajang-ajang yang digelar di Provinsi Sulawesi Utara. Respon masyarakat pada saat itu bagaimana, Pak? Terutama di tengah pandemi yang mungkin PPKM masih berlaku di level 3, Pak Oli. Ya memang sejak 2022, sejak mulai PPKM kita masuk level 1, level 2, saya sudah minta izin pemerintah pusat untuk menggelar kembali event-event yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Karena di Sulawesi Utara ini kan misalnya Bitung itu punya
Selat Lembe. Ya. Itu ada festival Selat Lembe. Tomohon punya bunga, ya kan? bunga, Festival bunga, ya kan? Terus Manado punya Bunaken, Festival tambah Bunaken, laut ya kan? betul. Tambah lagi potensi laut kita. Iya. Kita bikin festival mancing dunia, ya kan? Dan terakhir kalau Desember, itu selalu Desember ada festival Christmas di Sulawesi Utara yang kita datangkan kemarin, K-pop. K-pop datang, yang nonton sekitar 50-an ribu orang. Wah, sangat meledak itu. Jadi hiburan masyarakat sehingga banyak turis datang ke Sulawesi Utara ini. Jadi kita mempersiapkan event-event terus ini bisa berjalan. Belum lagi event-event yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan untuk mendorong UMKM kita. Jadi saya yakin 2023 ini kalau memang COVID kita bisa tangani besar, banyak event yang bisa kita lakukan. Artinya kemarin aja 2020 masih ada PPKM, bisa kita lakukan, apalagi 2023 PPKM sudah dicabut. Iya, betul. Terima kasih Bapak Oli, terima kasih sudah hadir dan semoga apa yang menjadi pencapaian bisa terus dijaga dan apa yang menjadi target dari Sulawesi Utara bisa dicapai. Terima kasih Bapak Oli sekali lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak ya. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa. Ya, baiklah pemirsa TV One dimanapun Anda berada, demikian perbincangan saya dengan Bapak Oli Dondokambe, Gubernur Sulawesi Utara. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Inspirasi Pagi. Salam sehat selalu.